I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness through me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness through me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness through me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Shalom sahabat Morning Grace. Senang sekali hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita membuka hari ini dengan pengharapan dan kekuatan baru dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar, kami dapat pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Yang berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Tema kita pada saat ini,
yaitu mengenal Tuhan dalam sesama. Sekali lagi temanya, mengenal Tuhan dalam sesama. Satu pertanyaan sederhana untuk kita renungkan bersama hari ini, yaitu apa sebenarnya peran kita dalam gereja dan di dunia ini? Sekali lagi, apa sebenarnya peran kita dalam gereja dan dunia ini? Dalam bacaan kita hari ini mengajak kita untuk dapat hidup sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Paulus menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya itu tidaklah mudah. Ada pergumulan, godaan, dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar komunitas iman. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita merespon kejahatan yang ada di sekitar kita. Dalam Roma 12, khususnya ayat 11 ini, Paulus memberikan satu semangat, yaitu janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang terkasih, kalimat ini adalah sebuah seruan yang sangat kuat kepada jemaat dan khususnya juga kepada kita saat ini. Yang mana ayat ini mengingatkan kita bahwa biarlah roh kita tetap menyala. Roh di sini bukan sekedar semangat kita yang mudah naik turun, tetapi Roh Kudus yang memberi tenaga, memberikan arah, dan menyalakan hati kita untuk terus melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan hanya di gereja, tapi juga di dunia nyata, lewat sikap kita, relasi, dan juga tindakan kita. Maka, dari firman ini mengenal Tuhan itu bukan hanya soal kita ikut ibadah atau rajin baca Alkitab, tapi mengenal Tuhan juga bisa melalui orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa hadir dalam senyum teman, senyum kita, atau dalam cerita saudara-saudara kita. Bahkan Tuhan bisa hadir dalam orang yang sangat berbeda dari kita. Di sini kita dapat dipanggil untuk membangun relasi, bukan untuk menjauhi. Kita juga diajak untuk melayani dengan kasih, bukan menghakimi. Jadi dari firman ini, apa pesan Tuhan bagi kita saat ini? Pesan yang pertama yaitu bangun relasi yang tulus dengan sesama. Tuhan ingin kita hadir jadi berkat di rumah, di kampus, di tongkrongan, ataupun di media sosial. Dan jangan jadi pemuda atau jangan jadi orang yang hanya aktif saat ibadah saja. Tapi pada saat kita di luar gereja, malah kita jadi batu sandungan. Dan Tuhan bisa dikenali orang lain melalui cara kita hidup. Pesan yang kedua adalah layani Tuhan dengan semangat yang menyala. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya kaum muda-mudi saat ini, masa muda hanya datang sekali. Ya, kalimat ini biasa disalahartikan bahkan disalahgunakan. Kita punya tenaga, punya mimpi, dan punya kesempatan. Pakai itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk melayani. Entah bisa jadi pemain musik di gereja, bisa membawa renungan, atau bahkan sekedar menjadi teman yang setia hadir bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, menutup renungan kita saat ini, mari kita renungkan kembali kalimat ini, yaitu satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini sebaik-baiknya. Sekali lagi mari kita renungkan, satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini sebaik-baiknya. Mari kita jalani hari ini dengan semangat baru,
dengan roh yang menyala-nyala, dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat setiap orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita, dan menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Mari kita menutup firman ini dengan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Saat ini kami kembali lagi diajarkan untuk mengenal Tuhan lewat sesama kami dan bahkan pribadi kami. Kiranya pribadi kami bisa menunjukkan teladan Tuhan, pribadi kami bisa menjadi lebih baik dan juga berdampak baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness through me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait
is true.